Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Perkenalkan, nama saya Dewi Permata. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Yasin ayat 37 sampai ayat 40. Telah hadir di sini guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Dewi, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan juga para sahabat fillah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Amin amin subhanallah. Jadi sahabat fillah, hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Yasin ayat 37 sampai 40. Sebelumnya telah dibahas tafsir surat Yasin ayat 33 sampai 36, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah yang tandus. Bagaimana Habib, telah dibahas sebelumnya? Iya. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terkait tumbuhan yang ditumbuhkan di atas tanah yang tandus, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bagaimana buah-buahan yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini, dan disebut dua buah yang teramat luar biasa, yaitu buah kurma dan juga buah anggur, yang mana kita telah mempelajari tentang bagaimana khasiat daripada buah kurma, khasiat daripada buah anggur, dan memberikan manfaat yang teramat luar biasa yang membuat kita semuanya akhirnya yakin dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Semoga kajian tafsir surat Yasin ini menambah daripada keyakinan keimanan kita kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tafsir surat Yasin ayat 37 sampai 40. Selanjutnya akan dibahas oleh Habib. Nah, sebelum saya membahas, biasanya saya meminta kepada host ataupun pembawa daripada acara untuk mengaji, mentilawahkan daripada bacaan surat Yasin tersebut. Silahkan Mbak Dewi. Ya, baik Habib, mohon izin ya. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhum nahara fa'izahum muslimun wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kallurjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu syabikun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini salah satu ayat yang teramat luar biasa di dalam surat Yasin yang menceritakan tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan tentang bagaimana kebesaran-kebesaran yang Ia ciptakan, baik terhadap tumbuhan yang sebelumnya telah kita pelajari, dan pada ayat 37 ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kebesarannya terhadap penciptaannya akan malam, akan sistem galaksi yang ada di alam semesta. Wa ayatul lahum, dan tanda kebesaran bagi mereka kaum kufar Makkah, mereka yang mendustakan baginda Rasulullah SAW, yang menyatakan innaka lasta mursala, sesungguhnya engkau bukan seorang utusan Allah wahai Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW melalui kekuatan wahyu yang teramat luar biasa ini menyampaikan tentang bagaimana galaksi yang ada di alam semesta. Wa ayatul lahumul lail, dan tanda kebesaran bagi mereka adalah malam.
Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagaimana perubahan dari malam ke siang. Naslahu minhun nahar, ay nafsilu minhun nahar, yang kami pisahkan dari malam tersebut siang, waktu siang. Faidahum mudlimun, yang mana mereka sesungguhnya dalam kegelapan. Kita semuanya yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam sistem galaksi, baik dari planet-planet yang ada, itu sebenarnya dalam keadaan gelap gulita. Faidahum mudlimun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adakan sang surya, yaitu matahari, yang menyinari terhadap galaksi ini sehingga menjadi terang benderang. Dan ini merupakan salah satu rumusan di atas muka bumi, bahwa sesungguhnya alam semesta dalam keadaan gelap gulita, galaksi kita dalam keadaan gelap gulita. Wan nur arid, dan cahaya, intensitas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah sebab menjadi terang benderangnya daripada keadaan planet kita, bumi dan lain sebagainya. Nah ini, maka jika telah tenggelam matahari, dipisahkan juga siang daripada malam, berganti daripada siang dan malam. Dan sesungguhnya asli daripada galaksi ini berada dalam keadaan gelap gulita sebelum adanya sang surya matahari. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Masya Allah. Tadi Habib sudah sebutkan tanggalkan siang daripada malam itu. Jadi maksud dari tanggalkan siang daripada malam itu apa ya? Dan kira-kira apa ada hubungannya tanggal dalam bahasa Indonesia tersebut? Baik, makna tanggal ya dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya. Mungkin saya rasa dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata resapan yang diresap dari berbagai macam bahasa. Di antaranya kita sudah tahu bahasa Indonesia yang menyerap dari berbagai macam bahasa, baik bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Nah, saya yakin penanggalan tanggal dalam bahasa Indonesia itu mengambil dari makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena tanggal kita yang ada di Indonesia, tanggal nasional kita, yaitu dalam tanggalan Masehi. Tanggalan Masehi itu dihitung dari nahar. Nahar itu siang. Nah, nahar ini berasal dari peredaran matahari. Nah, saya rasa inilah asli daripada kalimat tanggal tersebut, juga mengambil daripada bahasa Al-Quran. Sungguh sangat luas ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini, bahkan sampai tersentuh kepada bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan kemudian di ayat berikutnya, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang peredaran matahari. Ayat 38 yang berbunyi wasyamsu tajri li mustaqarril laha, yang mana matahari berjalan sesuai dengan peredarannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa ayat lainnya, ayat kebesaranku yang lainnya adalah matahari berjalan dengan kudrat, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam orbitnya yang sangat luar biasa, di dalam waktunya yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dzalika takdirul azizil alim, yang mana perjalanan tersebut, ketentuan daripada perjalanan matahari melewati daripada orbit-orbitnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Bahkan setiap kilometer dari perjalanan orbit matahari memiliki ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, berapa inci, berapa senti, berapa gerakan yang dilakukan oleh matahari itu sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui di dalam luasnya kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa batas daripada kerajaan tersebut. Ini sangat luar biasa tentang keagungan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di ayat ini. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi dari peredaran matahari itu kira-kira kapan ya waktu beredar dan bagaimana peredarannya? Nah, ini ternyata beredarnya matahari
itu memiliki dua pendapat, baik beredar secara tempat beredarnya matahari, dan juga waktu sampai kapan matahari ini beredar di orbit yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada dua pendapat. Yang pertama terkait tempat beredarnya. Para alim ulama menyebutkan di antaranya ada pendapat di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, menanyakan, "Ya Rasulullah, di mana tempat bersemayamnya matahari? Di mana tempat terbenamnya matahari?" Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika ditanyakan kepada Abu Dzar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab daripada pertanyaan yang ia tanyakan sendiri kepada Abu Dzar. Dia menjawab, "Fa innaha tadhhab hatta tasjud tahtal arsy." Sungguhnya matahari itu ia pergi dan sujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai tempat beredarnya matahari. Kemudian yang kedua, matahari berjalan sesuai dengan peredarannya. Maksud peredaran waktunya. Sampai kapan beredarnya matahari ini? Yaitu muntaha sayriha, yaitu akhir daripada perjalanannya sampai kepada hari kiamat, yang mana sangat panjang sekali perjalanannya matahari, melewati daripada berbagai macam orbit yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang sesuai berjalan dengan tempatnya. Tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tata surya di tempat yang mana telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Bahkan ada sebagian menyatakan bahwa matahari nanti akan sangat dekat sekali dengan bumi dan akan menghancurkan daripada keadaan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini mudah-mudahan menambah daripada keyakinan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pasangannya matahari, yaitu bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan juga bulan yang mana kami telah tetapkan, yang kami telah atur, kata Allah Subhanahu wa taala, manazila, yang kami sediakan daripada tempat-tempat turunnya bulan tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa bulan ini beredarnya sesuai dengan bulan. Maknanya bulan yang ada beredarnya sesuai dengan hitungan bulan. Hitungan bulan yaitu 28 tempat. 28 tempat. Makanya bulan itu memiliki gambaran ataupun surahnya ketahuan itu di 28 malam. Antara malam 28 itu pasti bulan itu terlihat dengan jelas. Tapi selain daripada dua malam tersebut, kadang kelihatan, kadang enggak. Kayak kita lagi memasuki bulan Ramadan ya. Nah, sebelumnya ada mungkin ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal sendiri kadang-kadang bulannya enggak kelihatan. Tapi ada beberapa orang yang melihat ada serpihan ataupun melihat daripada gambaran bulan tersebut. Jadi bulan itu sangat tampak di 28 bulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bulan itu tampaknya hanya beberapa kali. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan kami tetapkan tempat-tempat turunnya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah atur begitu indahnya orbit perjalanan bulan tersebut. Hatta adakal urjunil qadim, sampai bulan tersebut sampai kepada akhir daripada perjalanannya itu seperti tandan yang tua. Nah, posisi tandan yang tua itu seperti ini ya. Tandan yang terisi kurma-kurma biasanya. Nah, bentuknya kayak gini. Kurang lebih. Nah, itu biasanya kalau di daerah Arab diisi dengan tamar, diisi dengan kurma-kurmanya udah siap untuk dipetik karena sudah banyak buahnya di situ. Dan subhanallah, akhirnya para alim ulama, baik ilmuwan dan para ahli sains mengungkapkan bahwa memang seperti itulah perjalanannya bulan. Orbitnya itu seperti ini, akan melewati daripada malam-malam, dan teramat luar biasa. Al-Quran mengungkapkan sebelum ada teleskop, sebelum ada orang-orang dapat mengiktisyaf, membuka daripada ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu alam semesta yang teramat luar biasa.
tapi Al-Quran telah mengungkapkan dengan keterbatasan alat yang saat itu yang tidak dimiliki oleh para manusia, tapi ini merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga menggegerkan daripada seluruh ilmuwan, seluruh pakar ilmu yang ada. Al-Quran sudah terlebih dahulu mengungkapkan tentang perjalanan orbit bulan tersebut. Bahkan Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan agar kita dapat mengetahui tentang bulanan. Makanya syahr ataupun bulan-bulan di tahun Qamariyah itu disebut tahun bulan karena hitungannya bulan. Tapi kalau tanggalan Masehi itu yang dihitung daripada matahari. Dan ada perbedaan antara perjalanan matahari di atas orbit dan juga bulan di atas orbit. Dan subhanallah, ini merupakan rahasia ilahi yang teramat luar biasa, sehingga kita dapat mengetahui tentang bagaimana keindahan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Kemudian disebutkan lagi di ayat berikutnya, la syamsu yanbaghi laha. Dalam ayat yang terakhir, ayat ke-40, la syamsu yanbaghi laha, dan tidaklah mungkin bagi matahari untuk berkumpul ataupun untuk dapat bersamaan dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan juga tidaklah malam mendahului daripada siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan segala sesuatu baik dari matahari, bulan dan bintang-bintang, mereka semuanya berada di dalam falak, mereka semua berada pada garis edarnya dengan tepat, dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Dan ini semua terjadi melalui rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah jelaskan bahwa perjalanan daripada orbit matahari, orbit bulan yang ada di alam semesta ini sesuai dengan ketentuannya yang teramat rinci. Allah telah merincikan dengan tepat bagaimana perjalanan matahari, bulan, dan seluruh planet-planet, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Maka matahari memiliki porsinya tersendiri, bulan memiliki porsi edarnya tersendiri, dan setiap planet yang ada memiliki porsi edar yang sehingga menjadikan alam semesta ini hidup berdampingan, tetap menghiasi daripada galaksi yang ada. Bayangkan bagaimana kalau seandainya terjadi pertemuan di waktu malam antara matahari dan bulan bergabung menjadi satu, tentu menjadi hal yang tidak dapat kita bayangkan. Bahkan mungkin itulah hari kiamat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tafsir surat Yasin ayat 37 sampai 40. Saya Dewi Permata mohon undur diri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.